Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Antun. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Kak Rina. Hari ini kita akan mengadakan observasi ya Bu. Iya. Untuk observasi materi apa ya Bu untuk nanti ketika pembelajaran itu? Sebenarnya untuk materi hari ini itu kan kita karena belajar tema ya. Sebenarnya itu ada 3 mata pelajaran dalam satu hari ini ya. Itu ada Bahasa Indonesia, ada IPS dan ada IPA. Nah kebetulan Bahasa Indonesia tadi sudah. Nah sekarang tinggal IPA ya. Nanti untuk yang sekarang ini nanti IPA. IPA. Oke. Untuk hari ini fokusnya ke pelajaran IPA. Fokusnya ke benda magnetis dan benda non magnetis. Benda magnetis ya. Iya. Nah, terus untuk tujuan pembelajaran itu sendiri apa ya? Tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik itu mampu mengidentifikasi benda magnetis dan benda non magnetis. Jadi mereka bisa membedakan mana yang tergolong magnetis dan mana yang tergolong non magnetis. Gitu. Seperti itu. Benda yang tergolong magnetis dan non magnetis ya. Iya. Terus pengembangan yang hendak dicapai. Kalau pengembangan yang hendak dicapai, anak-anak nanti kalau proses ya, proses itu nanti anak-anak itu melakukan percobaan. Ya, untuk membuktikannya anak-anak melakukan percobaan. Jadi hari kemarin saya sudah memberikan ke anak-anak untuk membawa bahan dan alat yang akan dilakukan hari ini, percobaan IPA-nya seperti itu. Percobaan ya. Benda yang tergolong ke magnetis. Benda yang tergolong ke magnetis dan benda yang tergolong ke magnetis. Jadi saya percobaannya itu ada alatnya itu magnetnya. Alatnya magnetnya, bahan-bahannya itu saya dengan anak-anak suruh membawa ada 20 item. 20 benda. Ada 20 benda yang dibawa untuk diidentifikasi nanti. Seperti itu. Berarti itu untuk metode pembelajaran metode pembelajarannya itu sendiri? Kalau metode pembelajarannya itu sendiri nanti dengan diskusi ya, cooperative learning. Dia dengan berdiskusi, nanti juga ada sesi tanya jawab, kemudian ada penugasan juga seperti itu. Oke. Terus strategi apa nih yang Ibu sudah siapkan yang dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Iya, saya sebelum anak nanti ke percobaan sudah menyiapkan PPT-nya. Ya, kita menyiapkan PPT-nya. Kemudian nanti saya juga sudah menyiapkan untuk styrofoam untuk paparan mereka sudah saya siapkan. Terus kemudian lembar kerja anak-anak yang melakukan percobaan nanti dari saya itu lembar kerjanya seperti itu. Lembar kerja. Iya. Berarti untuk hari ini praobservasinya, maksudnya yang akan Ibu pembelajaran yang akan disampaikan itu mengenai materi IPA ya Bu ya? Betul sekali. Siswa dapat mengidentifikasi benda yang tergolong magnetis dan non magnetis ya Bu? Betul sekali. Mungkin untuk saat ini yang akan dilakukan ketika pembelajaran itu jadi percobaan ya? Betul, melakukan percobaan. Anak itu mencoba mempraktekkan langsung. Tidak hanya anak kan lihat dari buku kan ada ya, di buku ini yang tergolong magnetis. Nanti benda magnetis kan ada 3 nih golongannya. Ada ferromagnetis, ada paramagnetis dan ada diamagnetis. Nanti mana biar dia melakukan sendiri. Jadi anak langsung mencobanya. Tidak hanya dari buku, memang dari buku ada. Tapi kan anak biar langsung mencoba, biar dia juga tahu dan ingat ya pengalaman belajarnya gitu langsung ya? Seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ketika kegiatan pembelajaran berlangsung dengan lancar ya Bu ya. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Karlina.
bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua. Ada benda yang tergolong ya, benda magnetis, ya ada dua ya, benda magnetis dan ada benda non magnetis. Ya. Oke. Kemudian lanjut nih benda magnetis. Apa sih benda magnetis itu? Ya, sekarang kita lihat. Benda magnetis merupakan benda-benda yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Maksudnya apa sih berinteraksi? Yang apa maksudnya berinteraksi? Yang dapat mampu menarik magnet. Ya, benda tersebut dapat ditarik oleh magnet, itu berinteraksi. Yang mampu berinteraksi oleh magnet. Sekarang kedua mau tanya, kemarin kan kamu sudah menyebutkan jenis-jenis magnet. Ya, kalau kamu sudah tahu kemarin materi yang kemarin, kalau untuk kekuatan menempelnya terdapat pada apanya sih di magnet itu? Yang keras, nah jawabnya nggak usah sampai ujung magnetnya. Itu kekuatannya yang paling kuat itu ada pada di ujung magnet. Nanti kita buktikan ya. Kalau kemarin kamu baru teorinya saja, penjelasannya saja, nanti kita buktikan untuk percobaannya. Oke. Nah, bentuk interaksi dengan magnet dapat ditarik atau ditolak oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik akan menempel pada magnet. Nah, dan magnet akan mempertahankan benda tersebut agar terus menempel. Nanti kita buktikan ya. Kamu sudah bawa kemarin bawa bahan percobaannya ya. Kan alatnya tadi alatnya ada magnet. Bahan percobaannya ada berapa item? Ada berapa banyak? Ada 20. Nanti kita percobaannya ya. Baik. Berdasarkan kekuatan menempelnya, benda magnetis dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ferromagnetik. Jadi ada terbagi tiga, ternyata benda magnetis itu ada terbagi tiga. Yang pertama ferromagnetis. Ferromagnetis merupakan jenis bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya yang terbuat dari besi. Seperti apa tadi? Yang dari kipas angin kan ada yang dari besinya ya, ada dari plastiknya, dan dari besinya kan. Kemudian nggak usah jauh-jauh, juga ada ya plastik ada besinya. Ya, kita buktikan saja untuk yang kamu bawa tadi ya. Kemudian dari besi, baja, obat, dan juga. Baik Bu Sri Hardiatun, tadi kita sudah melakukan pembelajaran ya di kelas dari ya secara garis besar saya lihat sangat bagus sekali, luar biasa sekali dan dapat dari pertama sampai kegiatan terakhir ya sampai penutupnya luar biasa antusias, terus apalagi dengan ada teknik stopnya tadi ya. Iya, cuma belum bisa maksimal ya. Kalau menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran tadi itu bagaimana? Ya kita ngobrol aja sih, sharing aja, nggak usah tegang ya Bu. Maksudnya kita santai, kita kita ngobrol santai saja dari hasil kegiatan pembelajaran tadi gitu. Kalau dari kegiatan pembelajaran tadi memang kami sudah terbiasa ya melakukan diskusi, kemudian tidak hanya mata pelajaran, hampir semua mata pelajaran kecuali mungkin PPKN belum saya coba, tapi yang sering saya IPA, kemudian IPS gitu ya. Nah itu sering berdiskusi, melakukan kerja kelompok. Itu anak sangat antusias dan di situ juga melatih anak untuk bisa bicara di depan, memberikan mereka ada yang presentasi mereka menanggapi atau tidak, seperti itu. Ya intinya saya untuk pembelajarannya itu mencoba supaya anak tuh aktif semuanya, seperti itu. Sudah semua ya. Terus dalam hal ini Ibu dalam mengaktifkan anak itu supaya misalnya ketika berdiskusi itu biar aktif, terus bisa tadi menanggapi, itu bagaimana cara memotivasi siswa tersebut, mereka itu bagaimana ya?
disesuaikan dengan yang dia ketika dia lagi sedang belajar berdiskusi seperti tadi yang hasil yang ditemukan ya ternyata percobaan yang dilakukan ada perbedaan. Nah itu kan jadi dia membuat jadi pertanyaan buat mereka kan gitu ya, pertanyaan buat mereka. Itulah mereka saya akan menanggapi bahwa kok ini gantungan kunci bisa masuk ke kelompok ke paramagnetik, kemudian ferromagnetik dan diamagnetik. Ternyata dilihat dari tekstur bahannya ternyata ada perbedaan bahan kuncinya. Memang nama kunci gantungan kunci ya, gantungan kunci, tapi bahannya ada perbedaan. Ketika dilihat mereka mencoba karena anak itu memang pada dasarnya materi yang disampaikan sudah ada sebenarnya di buku paket itu sudah ada. Tapi kan anak hanya membaca, sekedar membaca. Tapi ketika anak lagi sudah melakukan percobaan mereka akan lebih mengingatnya. Apalagi kita daya ingatnya tuh bisa anak itu memahami paham ya bisa berapa persen. Mungkin kalau hanya sekedar baca bisa lupa. Tapi ketika dia melakukan langsung ya, karena ini kan pembelajaran kontekstual ya, jadi pembelajaran kontekstual, jadi mereka bisa langsung melihat langsung, oh ternyata ini nempel ya, ini nggak nempel ya, seperti itu. Jadi melakukan percobaannya seperti itu. Jadi anak-anak intinya bisa lebih memahami dan ketimbang hanya sekedar membaca di buku paket seperti itu. Ya, hampir semuanya sudah aktif ya tadi saya. Terus misalkan di sini mungkin ada anak itu tipe anaknya yang ada yang pendiam, misalnya mereka ada yang tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Apa yang Ibu lakukan supaya anak itu berani untuk mencoba? Kayak tadi kan presentasi, kan tidak semua ikut ya, perwakilan dari tiap kelompoknya gitu. Jadi bagaimana caranya Bu supaya anak yang tadi tidak berani berbicara menjadi berani berbicara? Jadi biasanya itu kan kalau yang sudah saya mengalami mengajar di kelas 6 ya, itu tidak hanya di teknik berdiskusi saja. Ketika dia pembelajaran kontekstual di luar kelas ya, outdoor education, mereka itu justru lebih mengeksplor lah ini apa ya, mereka nggak, yang bertanya tuh nggak cuma anak-anak yang menonjol saja, mereka ingin cari tahu. Seperti kemarin yang sudah kita lakukan outdoor education-nya ke peternak sapi ya, itu seperti itu. Nah itu mereka begitu antusiasnya mereka, jadi jadi dilihat dari mungkin metode pembelajarannya yang membuat anak itu bagaimana caranya supaya lebih tidak hanya anak itu dulu gitu yang menonjol. Di samping itu mereka termotivasi mungkin, kenapa saya kan selalu bilang sama anak, kamu jangan melihat ini kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa. Nah itu kamu harus melakukan diri kamu sendiri. Ibu yakin kamu itu semuanya pada dasarnya bisa. Jadi menguatkan mereka gitu. Pada dasarnya kamu semuanya bisa gitu. Cuma kamu mencoba mungkin malu, coba aja. Jadi saya kadang-kadang memang setiap akhir pulang sekolah ya, akhir mau pulang, kadang-kadang suka tanya jawab nih, gitu kan. Nah itu udah mulai tuh, tidak hanya anak-anak itu aja, mulai termotivasi mereka untuk mau menjawab, tidak hanya anak itu aja, gitu, anak yang pintar-pintar saja ya, tidaknya seperti itu. Berarti mulai ada keberanian seperti itu. Iya. Itu kira-kira misalnya dari anak yang berani, misalnya kira-kira berapa orang nih anak yang masih belum belum berani lah. Yang belum berani ada ya beberapa orang ya, memang anaknya malu, pendiam, apalagi ada yang ABK ya, ada yang ABK, tapi ada sekitar adalah ya, kalau perempuan itu ada 3 anak yang proaktifnya, 3 anak yang proaktif yang benar-benar dia pendiam banget ya. Itu 3 anak, kemudian kalau laki-lakinya, ini kelihatannya hanya si Tegar saja sih, hanya si Tegar saja yang ABK. Sebenarnya mereka pada ini antusias sekali. Nah, maksudnya untuk ini kan ada anak ABK, anak pemalu, anak pendiam, berarti itu supaya mengaktifkan mereka untuk itu tadi dengan cara berdiskusi ya gitu. Jadi semuanya tuh pada sebenarnya saya ini kenapa harus berdiskusi supaya mereka tuh berbaur, bagaimana sih mengorganisasi
mengorganisir kelompoknya, semuanya harus bekerja bagaimana gitu, nggak cuma satu orang atau 2 orang. Kan tadi juga saya mengamati kalau ketika mereka yang lagi dia kamu kenapa, ayo kamu sama-sama ikut bareng gitu, kamu perhatikan, kamu amati kamu bagiannya yang mana. Jadi harusnya mereka kan sudah ada bagiannya, saya ada yang bagian, tadi saya bilang ada yang bagian menempel biar cepat gitu. Jadi langkah-langkahnya lah ya, langkah-langkah yang untuk teknik berdiskusinya dia supaya mereka semuanya berbaur itu apa ya namanya ya, harus apa ya istilahnya ya harus anak-anak itu ngerti gitu ya tugasnya. Oh ini kan tugasnya ini, waktunya sudah mepet misalnya ya, waktu ya kan saya udah menentukan waktu jangan lama-lama ya, harusnya mereka sudah membagi tugasnya gitu, seperti pembagian tugas. Seperti tadi ada bagian menempel, bagian kalau ya yang mencoba tadi siapa, sudah itu bagian nyatatnya yang mencatat siapa, seperti itu. Tapi memang tadi memang ada beberapa sih anak yang kurang begitu aktif di situ, tidak perannya kurang ya untuk di kelompok itu, seperti itu. Tapi ada yang tadi benar-benar pendiam, tadi ikut andil. Tadi kan ada tuh Amira, itu Amira itu pendiam banget, tapi tadi tuh dia senang banget gitu ya. Ayo ini bukan di sini ya Bu, ini kan di sini masuknya ya Bu, ini katanya gitu. Ya, jadi dia mereka yang harus sudah mulai ya, berarti kan itu berarti jadi rencana tindak lanjut berikutnya nih Bu, tadi Bu. Masih ada anak-anak yang masih belum pemakai, masih pemalu, yang masih pendiam gitu, ada yang masih kurang aktif nih dalam kelompoknya gitu. Itu bagaimana Bu rencana ke depannya? Rencana depannya sih saya memotivasi anak-anak mereka untuk apa namanya, kan kadang-kadang saya suka memberikan nasihat ya, ayo nak jangan main sama yang itu aja, kita semuanya teman semua sama gitu, ajak temennya untuk yang ini. Kan kadang-kadang suka Tegar kok kamu main sendirian sih, rahasia kan ini Tegar diajak main, saya begitu kalau jam istirahat. Nah Tegar emang Tegarnya mau malu dia gitu, ayo kita keluarkan. Jadi kan kalau Tegar kan diam di kelas aja, jam istirahat pun di kelas yang ABK ini ya, ABK. Nah itu dia, saya udah bilang Tegar main sama temennya nak. Saya ajak main, dia Bu, sudah sering saya ajak main, tapi anaknya gak mau gitu. Ayo nah gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang pernah juga sih kayak agak-agak nggak ada suaranya loh. Si Tegar itu kalau setiap saya tanya tidak ada suaranya. Ketika nah saya ambil pelan-pelan gitu, lama-lama baru kelihatan suaranya sampai Pak Febri kaget. Sekarang kok Tegar diajar Ibu jadi ada suaranya, kata Pak Febri ini gitu. Tegar ada suaranya loh Bu sekarang gitu. Udah ada kemajuan berarti sekarang anaknya gitu, seperti itu. Nah, anak yang tadinya pendiam sudah mulai mau tinggal tergantung kita nih sebagai guru bagaimana anak itu bisa anak itu yang tadinya hanya pendiam gitu, jadi ibaratnya apa ya, memotivasi anak-anak yang lain, jadi mengajak anak-anak lain untuk berbaur gitu. Itu seperti itu sih. Jadi apa namanya, berarti itu rencananya tuh untuk selalu memberikan motivasi ya, motivasi, terus selalu dengan ada nasihat juga, diskusi juga. Jadi kita mengamati ketika jam istirahat ya anak-anak ini gitu ya. Siapa sih yang ini yang kurang, yang tidak mau bermain. Kalau yang si Amira tadinya itu nggak ada temennya, saya juga kaget begitu dia kan nggak ada temennya gitu ya. Ya dia ternyata setelah saya cari tahu, kemudian ngobrol berduaan, kenapa sih kamu gitu? Ya, ternyata mindernya apa, dalam arti karena dia memang kurang apa sih namanya ya, kemampuannya rendah lah ya, kemampuan menerima pelajarannya nggak maksimal gitu, seperti anak-anak yang lain. Jadi saya bilang menguatkan mereka, jadi saya juga ngomong sama teman-temannya aja Amira. Tapi sekarang udah kelihatan sih, udah kelihatan mereka tadi kayak diskusi gue udah ngerti. Berarti ini target nih Ibu, masih ada target ya supaya anak tersebut bisa apa namanya bergaul, intinya bersosialisasi dengan teman-teman tuh, targetnya berapa lama nih Bu? Biar misalnya kayak tadi Amira kan sudah mulai ya, mulai berkembang kan itu ya. Nanti biar lebih maksimal lagi, itu kira-kira berapa lama nih? 1 bulan, 2 bulan, atau 1 semester gitu kan? Berapa lama? Kalau harapan saya sih ya sebagai guru ingin ya tidak selama itu ya. Kalaupun
tidak selama itu ya. Harapan saya ingin anak itu ya dalam perubahannya, perubahan yang ibaratnya perubahan yang positif ya, karena itu ya pengennya ya dalam waktu dekat lah gitu. Tapi ya seperti itu upaya tinggal dulu sebagai guru ini kita tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan motivasi dan nasihat pada mereka seperti itu. Apa namanya? Anak kita pun mereka sebenarnya udah punya itu ya. Jadi menguatkan dia, kamu pinter kok gitu kan. Kamu pinter loh sebenarnya, nggak usah malu gitu. Ayo nak gitu. Dorongan dari luar ya, dari luar ya. Artinya kita ya sebagai pendidik ya, supaya anak itu bisa lebih maju lagi kan. Kepemimpinan murid itu kan pas dalam pembelajaran pasti ya. Semua anak pasti memiliki kepemimpinan murid dalam pembelajaran itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Tadi saya ini sangat, masya Allah sih anak-anak sudah presentasinya sudah bagus gitu kan, antusias, sudah saling menanggapi. Mudah-mudahan dari apa yang mungkin kendala Ibu di sini ada beberapa anak yang masih belum aktif. Iya, ada sih. Lumayan sudah berkurang walaupun tadinya lumayan banyak. Tadi banyak ya. Saya juga nggak nyangka kok lumayan tadinya banyak. Meskipun tidak hanya saya yang bicara, guru lain ya di dalam studi yang lain, guru agama ngomong ini tadinya nggak begini loh dulu sekelas sebelumnya gitu kan. Kayaknya anak-anaknya sekarang jadi seperti masuk tegar. Tadi ada suara kan juga udah mulai ada suara, tapi sering saya ajak bicara ketika lagi jam istirahat. Itu ya maksudnya tanggung jawab Ibu sebagai guru itu berarti mengajak anak itu supaya berani untuk berbicara. Iya benar. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Hardiatun untuk observasi hari ini, dari praobservasi, kemudian observasi dan sampai pasca observasi ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak saya ucapkan atas waktunya untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu, misalnya yang kemarin kendala-kendala yang Ibu rasakan bisa teratasi dan anak-anak juga bisa yang ya itu salah satunya yang anak yang masih pendiam yang masuk itu bisa nanti ketika semester 1 udah bisa semuanya aktif ya dalam pembelajaran, terus yang tadi pemalu jadi berani untuk berbicara ya. Ya terima kasih banyak Bu Sri Hardiatun, mungkin observasi saya dicukupkan. Baik, terima kasih juga Bu Karina. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya Bapak. Pak aja ya Pak. Saya Karina, mohon maaf. Belum bisa maksimal gitu. Mohon maaf lahir batin. Iya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri Hardiatun sudah membantu CGP kami Bu Karina dalam rangka mengimbaskan teknik coaching dalam supervisi ya. Pada dasarnya tadi yang sudah disampaikan sama Bu Karina sudah runtun dengan alur-tirta yang ada dan sudah yang namanya tersampaikan semuanya, dan ini adalah salah satunya memang harus dimiliki oleh para CGP yang ada ya. Jadi mereka nanti membiasakan dirinya itu mengcoach ya. Jadi menggali potensi yang ada di guru-guru ataupun teman-teman sejawat ataupun anak-anak semuanya. Jadi bukan hanya memberikan hukuman saja atau mengoreksinya saja, memantau saja, tapi dia juga sebagai manajer yang bisa menggali ya semua ya yang ada di sana itu adalah maksimalkan potensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses observasi ya sungguh sangat luar biasa sekali ini Hardiatun ini. Dan saya malah terkait-kait ketika ada bilang yang tadi antara murid sama murid ternyata wah ada interaksi luar biasa gitu. Dan ini adalah sangat menarik dan memang ya itu adalah yang kita inginkan. Jadi mereka lebih banyak beraktivitas ketimbang yang namanya mereka mendengarkan kita saat doa dan lain sebagainya. Ya pada dasarnya sih itu yang terjadi ya. Terus untuk yang namanya teknik stop yang disampaikan oleh Bu Sri juga luar biasa. Sekali ya Pak ya. Bisa maksimal juga. Mungkin nanti dalam prosesnya adalah sebenarnya nanti kenapa sih harus ada yang namanya teknik stop dan lain sebagainya. Itu adalah pada dasarnya ingin menghadirkan anak itu sepenuhnya ketika belajar. Kita
kita tahu bahwasannya anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan semua dan berbeda-beda masalah dan juga suasana hatinya. Nah itulah keinginan kita itu, dan istilah itu, ayo anak-anak hadir semua di sini, yuk kita sama-sama belajar. Begitu saja sih. Terima kasih ya Bu Sri atas segala bantuannya, dan Bu Karina juga sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu Karina. Baik, terima kasih Pak Ajat dan Bu Sri Haryatun untuk PI hari ini. Sangat luar biasa sekali. Saya juga jadi melihat pembelajaran di kelas 6 ya, dari Bu Sri Haryatun yang anak-anak yang luar biasa sekali, antusias, kemudian komunikatif mereka dalam pembelajaran. Terima kasih juga kepada Pak Ajat yang sudah mendampingi saya untuk kegiatan pendampingan individu hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan dari saya. Namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Yang kesempurnaan hanya milik Allah ya Pak ya. Mungkin kita tutup kegiatan hari ini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.